memasuki ibadah kebaktian Minggu Advent yang ketiga. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Minggu ini kita tiba pada Advent ketiga yang disebut Gaudete, yang artinya bersukacitalah. Pengharapan kita semakin terang sebab kelahiran Kristus yang dekat. Kedatangannya ke dunia adalah kabar sukacita yang patut kita syukuri. Cara yang terbaik mensyukurinya ialah dengan terus mewartakan kabar sukacita itu agar lebih banyak orang yang menerima pengharapan baru bagi hidupnya. Mari kita menghayati kembali panggilan kita dengan memulai kebaktian Minggu Advent 3 ini. Kita sambut dengan nyanyian dalam Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 sampai dengan 2. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita meneguhkan ibadah kita dalam khotbah dan salam yang akan kita ucapkan secara berbalasan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang mengutus anak tunggalnya bagi kita. Amin. Kasih Kristus menerangi dan memberi damai sejahtera. Demikian juga bagimu, terpujilah Kristus. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 81 bait yang pertama. Jemaat kami persilakan duduk. Mari merendahkan hati di hadapan Allah dan mengakui segala kesalahan kita. Saat teduh dimulai. Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dengan pengakuan akan kecenderungan kami yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kami menutup diri kami untuk mewartakan kabar sukacita tentang kehadiran yang membawa keselamatan. Lebih daripada itu, kami bahkan menghalangi mereka yang rindu akan terang keselamatan dan membiarkan dalam kegelapan yang membawa pada kebinasaan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 44 ayat 1.
Saudara-saudara yang Tuhan kasih, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sambutlah anugerah pengampunan dari Tuhan dan hiduplah dalam damai. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama memasuki renungan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Yang Maha Kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh rahmat, yang menjumpai kami pada hari ini, dan kami bersyukur atas berbagai karunia yang Tuhan berikan dan kesempatan yang boleh kami lakukan banyak karya di dalamnya. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya dengan firman Tuhan kami semakin dikuatkan. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kamu. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara
firman yang kita dengar bersama berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Maranatha. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema Sudahkah. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ada suatu desa di sisi Gunung Zaitun. Dari Yerusalem jaraknya kira-kira 3 km menuju Yeriko. Desa itu disebut dalam kitab-kitab Injil terutama sebagai tempat tinggal dari sahabat-sahabat Yesus, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Desa itu bernama Betania. Di dekat Betania di seberang sungai Yordan, saat itu Yohanes sedang berseru-seru di padang gurun Yudea, seperti yang dikatakan dalam Matius 3 ayat 1-2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea, memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kemudian saudara-saudara, kita juga menemukan kesaksian yang lain dalam Yohanes pasal 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului ke aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Matius pasal 3 ayat 5-6 dan ayat yang ke-11 memberikan kesaksian demikian. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan tali kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Rupanya saudara-saudara, pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes tersiar kabarnya sampai jauh ke Yerusalem, kota suci yang menjadi pusat kegiatan ibadah dan pusat pemerintahan Israel, baik di zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di sana juga saudara-saudara terdapat yang namanya Bait Allah. Dan kota itu kemudian disebut sebagai kota kudus, bahkan dikatakan juga sebagai kota Sion. Nampaknya Bapak Ibu yang Tuhan kasih, para pemimpin Yahudi dan para imam dari suku Lewi gerak mendengar laporan dengan makin bertambahnya orang yang dibaptis oleh Yohanes. Bahkan ada di antaranya dari kalangan suku atau golongan mereka. Maka mereka pun kemudian mengutus beberapa orang untuk melakukan klarifikasi kepada Yohanes mengenai identitas diri dan kegiatannya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 24 dikatakan demikian. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Dalam Yohanes 1 ayat 19 dikatakan demikian. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Yohanes mengaku ia tidak berdosa. Ia berkata, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya lagi, kalau begitu siapa engkau? Elia. Ia katakan, bukan. Lalu siapa engkau? Apakah engkau adalah nabi yang akan datang kemudian? Dia jawab, bukan. Kemudian di antara mereka, yaitu beberapa orang Farisi, bertanya kepadanya, kalau memang engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan nabi yang akan datang, mengapa engkau membaptis? Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kemudian Yohanes juga menjawab apa yang menjadi pergumulan mereka dengan mengatakan, aku adalah orang yang berseru di padang gurun, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yesaya.
Nah, saudara-saudara, para pemimpin Yahudi, para imam dan orang Farisi, di sini rupanya memahami bahwa baptisan itu sudah mereka pegang teguh secara turun-temurun melalui nubuatan Nabi Yehezkiel. Misalnya dalam Yehezkiel 36 ayat 25 dikatakan demikian, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu." Bahkan saudara-saudara yang Tuhan kasih, mereka juga memahami pembebasan mereka dari tanah Mesir, yang kemudian harus melewati atau menyeberangi Laut Merah, itu juga sebagai tanda baptisan, pembebasan mereka dari belenggu dosa. Sampai akhirnya kemudian juga mereka memahami bahwa ketika mereka menyeberang Sungai Yordan, bangsa Israel ketika masuk tanah perjanjian Kanaan, itu juga mereka pahami sebagai baptisan yang menghantarkan umat menuju tanah perjanjian yang kekal, yaitu surga. Dalam pemahaman mereka, saudara-saudara, tidak sembarangan orang dapat melakukan baptisan, dan bukan hanya nabi atau imam yang berhak melakukannya, saudara-saudara. Itu merupakan sebuah keharusan. Imam nabi itu harus melakukan itu. Jadi kalau bukan imam dan nabi, dia tidak berhak untuk melakukan baptisan. Maka dengan demikian, menurut mereka merasa layak untuk menyampaikan pertanyaan ini kepada Yohanes, bukan untuk menghakimi, tapi sebagai klarifikasi yang mungkin kemudian akan mereka nilai apakah Yohanes ini melakukan ajaran sesat atau tidak. Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Nah, saudara-saudara, dari situ kita memahami bahwa mereka tidak datang untuk menghakimi sekali lagi, tetapi sebagai sarana untuk klarifikasi kepada Yohanes. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kemudian pada keesokan harinya, dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 31, Yesus datang, kemudian dibaptis oleh Yohanes. Baptisan terhadap Yesus ini, saudara-saudara, dimaksudkan memang untuk orang-orang berdosa, tetapi karena Yesus tidak berdosa, bagi Yesus baptisan itu tidak bermakna penghapusan dosa, melainkan bukti pengosongan dirinya, bukti kerelaan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Yesus menjadi solider kepada manusia, sekaligus menunjukkan pentingnya makna baptisan itu dilakukan. Itulah saudara-saudara pengalaman kesaksian Yohanes di Betania dekat Sungai Yordan. Lalu apa hikmatnya bagi kita? Karena pada zaman sekarang ini, saudara-saudara yang mengasihi, di zaman modern di kalangan gereja Protestan, bahwa hanya pendeta yang boleh membaptiskan seseorang, sedangkan antar umat mereka tidak boleh saling membaptiskan. Lalu apa tugas kita di Minggu Advent yang ketiga ini? Saya mencatat ada beberapa. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Dia yang datang kembali ke dalam dunia yang kita nantikan, dan dia akan menjadi hakim bagi semua orang. Jadi saksikanlah kepada semua orang bahwa kita selagi diberikan kesempatan, selagi diberikan waktu, bertobatlah sebelum hari penghakiman itu tiba. Lalu apa tanda pertobatan yang dimaksud dalam firman Tuhan yang dibacakan tadi? Tandanya adalah dibaptis. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita membawa mereka yang belum mengenal Tuhan, dan mereka yang dengan kesadaran sendiri mau memberikan dirinya untuk dibaptis kepada gereja Tuhan, seperti dalam kesaksian firman Tuhan tadi. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ingat, penekanannya adalah tidak boleh ada kata pemaksaan untuk menerima baptisan. Harus atas dasar kesadaran sendiri. Pertanyaannya, saudara-saudara, siapakah mereka
yang harus kita bawa kepada Tuhan ini. Mereka adalah anak-anak, dan bisa juga saudara-saudara orang dewasa yang dengan kesadaran dirinya mau dibaptis. Yang ketiga, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita harus mengetahui bahwa ada konsekuensi orang yang sudah dibaptiskan. Konsekuensinya adalah hidup meneladani Kristus, sebagaimana yang disampaikan dalam Roma 6 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, inilah yang harus kita lakukan. Bahwa kita tidak boleh menghambakan diri kepada Tuhan, kepada iblis, saudara, tapi kita harus menghambakan diri kepada Tuhan. Yang dilanjutkan juga dalam Roma 6 ayat 6-8. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasa, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, saudara-saudara, keteladanan yang diberikan oleh Yesus, pengorbanan, mau berkorban atas sesama dengan tulus dan ikhlas, itu harus kita lakukan, saudara-saudara yang Tuhan kasih, sebagai tanggung jawab orang yang sudah dibaptis. Sudahkah kita melakukan? Yang keempat, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, tadi ditanyakan kepada Yohanes, siapakah engkau? Pertanyaan yang sama mungkin akan disampaikan juga kepada kita. Siapakah engkau? Pertanyaan itu akan disampaikan oleh orang lain. Kalau Yohanes menjawab, akulah orang yang berseru-seru di padang bumi. Bagi kita, saudara-saudara, apa yang harus kita jawab? Maka kita harus mengatakan, aku adalah orang yang menyampaikan kabar baik. Berseru-serulah, ajakan dan ajaran yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Serukan kabar baik bahwa Tuhan Yesus masih memberikan waktu kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Jangan suka memprovokasi orang supaya bertindak anarkis, destruktif, intimidatif, menyebarkan fitnah, iri hati dan dengki. Ingat, saudara-saudara, hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari itu akan tiba. Jangan sampai saat kita memprovokasi orang, Tuhan mengutus malaikatnya dan mengambil tarikan nafas terakhir dari hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, berserulah untuk hal yang baik. Sampaikanlah kabar baik kepada semua orang. Sudahkah kita melakukannya? Bila belum, lakukanlah saat ini juga, sebab Tuhan menantikan jawaban kita di minggu Advent yang ketiga ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menyampaikan doa syafaat.
yang nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami, memberikan firman-Mu sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang berada dalam kondisi yang lemah tubuhnya, yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, supaya kehidupan mereka juga beroleh sukacita di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini, yaitu untuk Ibu Hartati yang Situmorang, Ibu Mujia, Saudara Ignatius Riki Patria Revan Dian, Saudara Danar Edi Krisman Simamora, dan anak Desti Hanauli Sitorus. Tuhan berkati mereka semua agar kehidupan mereka benar-benar dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Juga ya Bapa, kami berdoa pada pekan ini untuk keluarga-keluarga umat Tuhan. Pekan ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Bila Rafri Saragi beserta dengan Ibu Rosida Gurni, dan keluarga Bapak Bangkit Pasaribu beserta dengan Ibu Mercy M. Siagian. Tuhan tolong kehidupan mereka supaya mereka menjadi keluarga yang bersukacita di dalam Tuhan, tetap sehat, tetap bahagia, harmonis selalu. Bapak dalam surga, kami juga membuat doa untuk pemberkatan pernikahan yang akan dilangsungkan untuk Saudara Henry Priadi Tampunan dan Saudari Francisca Aritonang Raja Buku pada tanggal 19 Desember yang akan datang. Tuhan berkati semua persiapannya agar boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semua yang hadir bisa tetap terjaga kesehatannya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi segenap keluarga-keluarga umat Tuhan. Berkatilah kami semua, lindungi, jagai kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Engkau menyertai, menjaga anak-anak kami. Engkau juga menyertai dan memberikan kebahagiaan buat setiap orang tua kami. Demikian pun ya Tuhan, untuk persekutuan yang boleh kami bangun, kami berdoa agar kami bisa bersekutu kembali secara tatap muka di waktu yang akan datang. Kami yakin Tuhan akan menyertai kami, memberikan semangat kepada para pelayan umat-Mu, para penatua dengan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Demikian juga untuk hamba-Mu sebagai pendeta jemaat maupun para pengurus komisi, agar semua pelayanan kami benar-benar mendatangkan kebahagiaan meskipun di tengah-tengah pandemik yang masih kami alami. Kami juga bersyukur Tuhan sudah mendatangkan vaksin COVID-19 yang akan menolong kami untuk berada di dalam masa pemulihan yang penuh harapan. Tuhan berkati pemerintah dalam mendistribusikan vaksin COVID-19 ini, agar semua yang menjadi orang-orang yang terjangkit ataupun mereka yang tidak terjangkit boleh merasakan ada harapan dari Tuhan melalui vaksin ini untuk kehidupan yang lebih baik. Bapa dalam surga, kami akan meninggalkan ruangan ini, dan sebentar kami juga akan kembali ke tengah-tengah rutinitas kami masing-masing. Engkau menyertai kami, memberikan hikmat kepada kami dalam berkarya. Dalam nama-Mu kami berdoa, dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makan kami cukup, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita, diambil dari nas persembahan 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita himpun persembahan ini. Kantong persembahan kita edarkan, kita sambut nyanyian Kidung Jemaat nomor 288.
Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, sukacita kami ketika Tuhan melewati dan memberikan pengharapan baru sungguh membuat kami tak lagi dapat menahan rasa syukur kepada Tuhan yang kini kami ungkapkan melalui persembahan yang telah kami himpunkan. Kiranya syukur kami tidak terbatas pada persembahan ini, melainkan terus kami nyatakan melalui seluruh hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Dan mari kita angkat pujian dari NKB 212 bait yang pertama. Kini terimalah berkat-Mu. Allah berjalan di depan untuk menuntun Engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan Engkau. Allah ada di sekeliling untuk menjaga dan memelihara Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin.